beroleh kemurahan, kemenangan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih kami percaya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami saat sore hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan kemurahan-Mu, dan kami akan buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Biarkan ujian kita menyenangkan hati Tuhan. Saya dan saudara diciptakan Tuhan dalam kemuliaan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara, iblis seringkali akan merusak ciptaan Tuhan. Iblis seringkali akan merusak gambar diri kita. Tetapi ingat bahwa saya dan saudara diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Kita akan naikkan pujian ini. Kau tahu hidupku adalah penyembahan. Mari sama-sama kita mau belajar. Mari sama-sama kita mau ungkapkan hidup ini lewat pujian ini.
segera akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar Engkau pakai kehidupannya lebih hadir di pikiran. Dan kami serahkan Tuhan dari awal pertemuan kepada Dia dalam tangan dan tangan kuasa-Mu. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, diberkati Tuhan. Haleluya. Selamat sore, selamat berjumpa dalam acara ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sore ini saya akan berbicara satu topik, yaitu tentang apa yang kita perbuat itu diingat dan diperhitungkan oleh Tuhan. Apa temanya Bapak Ibu? Apa yang kita perbuat itu diingat dan diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu kalau saudara berbuat sesuatu, tidak usah khawatir, takut, pasti Tuhan melihat dan pasti Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Tidak perlu kita promosi, cerita, Tuhan lihat semua dan Tuhan perhitungkan semuanya. Ayat dasarnya adalah Kisah Rasul 10, ayat 1 sampai 4. Petrus dan Kornelius. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius. Siapa Kornelius itu? Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Di Kaisaria ada seorang perwira pasukan Italia, artinya dari bangsa Romawi, namanya Kornelius. Kalau menurut Taurat sebetulnya Kornelius itu adalah orang kafir, karena menurut Taurat non-Yahudi itu kafir. Tapi kafir yang satu ini percaya akan Allah. Dia tiap hari berdoa, ya, dia menjadi orang yang takut akan Allah dengan seisi rumah tangganya. Satu saat ketika Kornelius ini lagi berdoa, ya, malaikat Tuhan masuk ke rumahnya dan mengatakan, hai Kornelius, doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Jadi berdasarkan ayat ini saudara, Kornelius ini sebetulnya secara kebangsaan dia orang kafir. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel. Tapi karena dia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan dia menunjukkan satu perbuatan yang baik. Dia suka menolong orang-orang miskin. Terutama dia suka menolong orang-orang Yahudi yang dalam kekurangan. Nah, dalam penglihatan itu malaikat mengatakan doamu, sedekahmu naik ke hadirat Tuhan. Dan diingat-ingat sama Tuhan. Jadi jangan kecewa saudara kalau engkau melakukan sesuatu tidak ada yang melihat. Pendeta tidak tahu, majelis tidak tahu, yang lain tidak tahu. Gak usah khawatir.
Allah melihat, Allah tahu, dan Allah mencatat semuanya. Dan Allah siap memberkati apa yang kau korbankan itu. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita mau masuk ya dalam pengertian mengapa amal ibadah kita diingat dan diperhatikan Tuhan. Kenapa Tuhan suka mengingat dan memperhatikan apa yang diperbuat oleh setiap orang? Ada beberapa alasan. Yang pertama, di surga itu ada buku catatan, saudara. Di surga itu ada buku catatan yang mencatat ya apa-apa saja yang dilakukan oleh setiap manusia dimanapun tempatnya. Mari kita coba baca itu. Kalau di surga itu ada buku catatan. Yang pertama, kita baca di Matius 18 ayat 23 dan 24. Matius 18 ayat 23 sampai 24. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ya, kerajaan surga diupamakan sebagai seorang raja. Ya. Di mana raja itu satu saat mengumpulkan orang-orang. Ya, di situ dikatakan di raja-raja di Matius 18 itu sesudah ia mulai mengadakan perhitungan. Raja bisa mengadakan perhitungan terhadap apa saja yang diperbuat oleh rakyatnya karena di kerajaan itu mempunyai buku catatan. Dihadapkan kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ada catatannya. Ya, jadi kerajaan surga itu, di kerajaan surga itu ada buku catatan yang mencatat apa saja yang kita lakukan. Satu ayat lagi untuk memperjelas kalau di surga itu ada buku catatan. Wahyu 20 ayat 12, 13. Wahyu 20 ayat 12 sampai 13. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya, dan mereka masing-masing dihakimi menurut perbuatannya. Ya, di dalam Wahyu ini dikatakan, aku melihat orang-orang yang sudah mati itu, besar kecil, berdiri di depan tahta. Tahta siapa? Tahtanya Tuhan. Lalu dibuka semua kitab. Berarti di surga ada kitab catatan itu. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ada dua kitab, yang satu kitab kehidupan. Itu yang mencatat nama-nama orang yang percaya Yesus. Orang-orang yang bakal diselamatkan, itu namanya tercatat di situ. Dan kedua, ada buku catatan tentang perbuatan. Nah, orang-orang yang tidak mengalami pengampunan dosa, karena dalam dunia dia menolak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya, itu ada kitab yang mencatat segala perbuatannya, lalu masing-masing dihukum menurut perbuatannya.
Jadi kenapa Allah bisa mengetahui apa yang kita perbuat, yang kita lakukan dalam dunia? Pertama, karena di surga itu ada buku catatan. Ya, saya ingat dulu waktu saya berada di daerah Banyuwangi, ada satu keluarga anak Tuhan yang mengasihi pekerjaan Tuhan. Mereka itu menopang pelayanan kami di desa itu. Ya, si omnya itu waktu saya ke sana umur sudah mungkin 60-an gitu. Nah, menurut cerita si om ini sebenarnya adalah WNA, warga negara asing, warga negara Tiongkok, belum menjadi WNI. Namun si om ini walaupun dia WNA, rupanya hatinya mengasihi Indonesia. Sehingga apa? Waktu terjadi clash perjuangan itu, dia suka mensuplai tentara-tentara Indonesia yang berjuang di hutan melawan Belanda itu. Dia suka suplai makanan, kirim beras, kirim gula, kirim apa ke hutan untuk makanan dari tentara-tentara Indonesia dalam perjuangan. Nah, waktu berlalu Indonesia merdeka. Jadi kan perjuangan tahun 45. Nah, pada waktu saya ada di daerah Banyuwangi, di desa itu 68. Berapa tahun itu? 45 sampai 68. Tahu-tahu si om ini walaupun dia warga negara Tiongkok, dia mendapat panggilan dari Kodim dan dia mendapat penghargaan. Karena apa? Yang diperbuat dia masa perjuangan dulu dicatat oleh Bapak Jenderal Sarbini. Lalu dia mendapat penghargaan berupa surat sebagai veteran tanda pejuang. Nah, kalau di dunia saja ada catatan yang mencatat orang-orang yang berjasa, sekalipun si om ini tidak bisa bawa senjata lalu perang melawan Belanda, tapi dia mensuplai dengan makanan, sudah dicatat. Dan akhirnya waktu Indonesia merdeka, dia mendapat penghargaan, piagam penghargaan, mendapat satu surat bahwa dia sebagai veteran pejuang. Nah, jadi walaupun dia tinggal di desa, ya rupanya orang banyak segan. Dari Kodim suka pesen sama orang-orang di situ. Jangan suka berani-berani ganggu om ini ya. Memang dia orang warga negara Tiongkok, tetapi dia pejuang. Jadi jangan suka main ganggu ya. Jangan suka main peres sama si om ini. Dia seorang pejuang. Nah, kalau di dunia ada catatan, apalagi di surga, saudara, catatannya lebih komplit. Jadi jangan takut ketika saudara berbuat apa saja, semua diperhitungkan oleh Tuhan, diingat oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa yang dilakukan oleh orang-orang percaya untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan dicatat lalu diberikan imbalan atau balasan oleh Tuhan? Yang kedua, karena Allah kita itu Allah yang tidak suka kepotangan. Allah beda dengan manusia loh. Manusia, apalagi manusia yang memiliki roh kemiskinan, ada loh, orangnya cukup kaya, cukup berada, tapi kalau jiwanya memiliki roh kemiskinan, dia maunya itu minta saja. Tidak suka berbuat apa-apa. Ya, paling senang dia kalau bisa menerima, tidak suka memberi. Iya, dia senang kalau ya istilahnya orang memberi sama dia.
Nah, ini namanya orang yang suka kepotangan. Allah kita adalah Allah yang tidak suka kepotangan. Coba kita lihat ayatnya. Allah kita tidak suka kepotangan. Kolose 3, 23 dan 24. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, apabila semua yang kita perbuat itu diperbuat dengan segenap hati untuk Tuhan. Jadi kalau saudara korban apa-apa untuk Tuhan ya. Jangan dasarnya karena memelas sama pendetanya atau apa. Ya. Apa yang saudara lakukan untuk Tuhan. Kalau saudara lakukan untuk manusia, satu kali manusia itu jengkel kan saudara akan berhenti dari berbuat. Tapi kalau saudara berbuat apa-apa untuk Tuhan, pendeta boleh silih berganti. Tapi pengorbanan tetap lancar. Karena apa yang kau perbuat itu untuk Tuhan. Di sini dikatakan apabila kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tuhan tuh tidak mau kepotangan, tidak suka utang saudara. Bahkan Tuhan tuh kalau mau mengembalikan tuh lebih dan lebih. Dari apa yang kita perbuat, saudara. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak suka kepotangan. Satu contoh kita melihat, kalau Tuhan tidak suka kepotangan, kita lihat contoh satu peristiwa di Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 6. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 6. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Ya, di Kapernaum. Kapernaum itu kotanya orang kafir. Kota di mana kebanyakan tinggal di situ adalah orang-orang Roma. Nah, di situ ada seorang perwira. Laki-laki perwira. Ini jelas perwira ini adalah bangsa Romawi. Yang menurut Taurat disebut kafir. Ya, tapi perwira yang ada di Kapernaum ini seorang perwira yang baik hatinya. Meskipun dia seorang kafir, tapi dia baik hatinya. Ya, dia suka melakukan kebajikan. Keterangan dari tua-tua Yahudi memberikan rekomendasi bahwa perwira ini berkelakuan baik. Ayat 5, sebab ia mengasihi bangsa kita. Perwira yang notabene orang kafir bangsa Roma ini tapi mengasihi bangsa Yahudi, mengasihi orang Israel. Bahkan dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Dia tidak sekedar urun korban untuk pembangunan rumah ibadah, dialah yang membangunkan, berarti full 100%.
Dari uang perwira ini dia bangunkan rumah Tuhan untuk orang Yahudi. Padahal saudara, kalau menurut aturan Taurat, di dalam rumah Tuhan atau bait Allah itu, kalau orang kafir mau ingin ikut ibadah, orang kafir itu tempatnya di luar. Ingat enggak itu? Di kitab Wahyu itu, ya di Wahyu 11 itu ada halaman ruang suci, ruang maha suci. Yang halaman itu untuk orang kafir. Jadi kalau orang kafir non Yahudi ingin ibadah, tempatnya itu di luar di halaman. Tapi perwira ini tidak serik. Walaupun kalau gerejanya, rumah ibadahnya sudah jadi, dia ibadahnya di halaman sama, dia tidak serik. Dia dengan penuh kasih, dia melakukan ini, saudara. Dan dia juga suka menolong, mengasihi bangsa kita, ngasihi orang Yahudi, ngasihi orang Israel. Sama dengan Cornelius tadi, dia suka memberi apa-apa keperluan dari orang-orang Yahudi yang dalam kekurangan. Nah, satu saat saudara, perwira ini mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Ya, mungkin hambanya itu sregep, rajin, jujur, pengertian. Nah, karena itu si perwira ini sangat mengasihi hambanya. Hambanya jatuh sakit dan hampir mati, saudara. Lalu dia kirim utusan untuk menghadap sama Yesus. Dia minta tolong sesepuh tua-tua Yahudi menghadap sama Yesus, minta tolong supaya Yesus menyembuhkan hamba dari perwira itu. Nah, apa yang terjadi kita melihat ketika sesepuh atau tua-tua Yahudi itu menghadap Yesus dan mengatakan, dengan rekomendasi, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang membangunkan pembangunan rumah ibadat kami. Perhatikan ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Tidak ditunda, tidak. Ya langsung. Berarti permohonan, permintaan si perwira ini walaupun secara turunan dia bukan orang Israel, bukan orang umat Tuhan, orang kafir, tetapi karena dia seorang yang tulus, mengasihi Tuhan, pekerjaan Tuhan, langsung doanya dijawab. Yesus begitu mendapat laporan langsung berangkat. Tidak kok besok atau lusa. Saya malah melihat waktu Lazarus sakit. Ada laporan bahwa Lazarus sakit, malah Yesus tidak langsung. 2 hari di tempat itu, baru setelah itu ke Betani, Lazarus sudah mati 4 hari dikubur. Tapi ketika perwira ini, walaupun dia orang kafir, tapi Tuhan langsung berangkat. Berarti saudara kita melihat apa saja yang saudara dan saya lakukan ketika itu dilakukan dengan serius kepada Tuhan, maka itu akan dicatat oleh Tuhan dan Tuhan akan segera memberi upah atau pahala. Bagian berikutnya adalah bagaimana caranya agar amal ibadah, pengorbanan dan pelayanan kita tidak sia-sia. Kita tadi sudah lihat contoh tentang perwira-perwira itu, di mana segala kebajikannya dicatat dan Tuhan membalas apa yang mereka lakukan. Tentunya kita juga inginkan amal ibadah pelayanan kita dicatat, lalu Tuhan memberikan upah atau balasan atas apa yang kita lakukan. Nah,
Kita akan melihat pada bagian kedua ini bagaimana caranya agar amal ibadah, pelayanan, pengorbanan kita tidak sia-sia. Bagaimana caranya? Yang pertama, lakukanlah segala sesuatu dengan tulus, dengan tidak bersungut-sungut. Filipi pasal 2 ayat 14, tolong dibaca. Filipi pasal 2 ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, ayat ini jelas mengatakan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Dengan ketulusan hati, melakukan tanpa sungut-sungut atau berbantah-bantah. Artinya tidak dengan rasa terpaksa. Jangan seperti Marta loh. Marta itu sebetulnya baik. Kalau Yesus datang dia suka melayani. Kelemahan cacatnya Marta adalah walaupun dia suka melayani, tapi suka bersungut-sungut. Iri terhadap saudaranya yang tidak ikut membantu, tapi duduk di kaki Yesus. Marta bersungut-sungut. Dan dia ngomong, Tuhan, tidakkah engkau biarkan aku melayani sendiri? Dalam istilah bebasnya, mungkin Marta bilang, aku ini udah capek dari pagi tadi. Masak-masak ini itu untuk Tuhan, kenapa adikku malah enak-enak duduk mendengar apa yang Tuhan katakan. Marta itu sebetulnya baik, tapi kelemahan Marta adalah ngomel. Iya, saya kira saudara lebih baik tidak melakukan daripada melakukan dengan ngomel-ngomel, iri terhadap yang lain. Kalau misalnya ada urunan atau apa, iri ya. Si B, si C itu kok urunannya cuma berapa, saya kok segini. Kalau dalam pelayanan loh, si A, si B itu kok dapat tugas yang enak-enak. Saya kok di bagian yang mungkin tidak dilihat oleh orang. Nah, ketika kita melakukan dengan tidak bersungut-sungut, berbantah-bantah, pasti Tuhan akan mencatat dan memberikan pahala. Yang kedua, untuk tidak bersungut-sungut dan ngomel, kita harus melakukan dengan dasar kasih kepada Tuhan. 1 Tawari 29 ayat 3 sampai 4. 1 Tawari 29 ayat 3 sampai 4. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka segala tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang, emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Ya, ketika Daud mau membangun bait Allah, Daud mengatakan lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Jadi Daud berbuat untuk pekerjaan Tuhan dasarnya karena cinta, kasih kepada Tuhan. Karena itu dalam mempersiapkan untuk bait Allah tidak kepalang tanggung, saudara. Di sini dikatakan sebagai tambahan. Tambahan itu berarti sebelumnya dia sudah berbuat. Tambahannya saja yang dicatat di sini 3.000 talenta emas. 1 talenta itu 34 kilo.
3.000 talenta berarti 102.000 kilo emas. 102.000 kilo emas. Nah kalau dijadikan gram berapa? 102 juta gram. Ini sebagai tambahan saja untuk rumah Tuhan. Karena cintanya dia sama Tuhan, dia melakukan ini. 102 kilo emas. Coba kalau diperhitungkan harga sekarang, berapa miliar itu yang dikorbankan. Itu sebagai tambahan. Berarti sebelumnya Daud sudah berbuat untuk itu. Saya ingat kita flashback ya ke belakang. Sebelum itu Daud sudah pernah berbuat. Di 1 Tawari 22 ayat 14. Coba dibaca. 1 Tawari 22 ayat 14. Ini awal Daud mempersiapkan untuk rumah Tuhan. 1 Tawari 22 ayat 14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Ya, awal Daud mempersiapkan untuk rumah Tuhan, dia sudah berbuat, ya, sekalipun dalam masa kesusahan. Ya, masa prihatin, masa sepi, masa sulit. Karena mengasihi Tuhan, awal dia sudah berkorban untuk rumah Tuhan 100.000 talenta emas. 100.000 talenta emas. 1 talentanya 34 kilo. Lenek 100.000 talenta, berapa kilo itu kali 34 itu. Awalnya dan akhirnya sebagai tambahan 3.000 talenta emas. Betapa banyak yang dia korbankan. Karena apa? Daud melakukan semua karena mengasihi Tuhan. Nah kira-kira kalau dia melakukan semua karena mengasihi Tuhan, apakah kira-kira Tuhan tinggal diam? Tidak. Tuhan memberi balasan. Sekalipun ya balasan itu pada akhirnya diterima oleh anaknya. Coba kita lihat. Akhirnya Salomo itu luar biasa diberkati Tuhan. 2 Tawari 1 ayat 15. 2 Tawari 1 ayat 15. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Ya, di sini dikatakan raja itu punya emas. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu. Masih anaknya Daud yang namanya Salomo itu seperti batu. Kalau saya lewat di jembatan Kaligaleh, lihat batu besar-besar, saya ingat itu. Emasnya punyanya Salomo, anaknya Daud itu wis tidak terhitung kaya watu saakeh-akeh gitu. Diberkati luar biasa. Kenapa? Karena Daud melakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kedua, apa yang kita lakukan? Yang kedua, kita harus melakukan dengan punya tujuan untuk mempermuliakan Allah. 1 Korintus 10:31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, kau makan, kau minum, kau melakukan apa saja. Lakukan untuk kemuliaan Allah. Manakala engkau melakukan semua untuk kemuliaan Allah, Allah tidak tinggal diam.
Allah pasti membalas dan memberkati engkau. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, kalau kau lakukan semua dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Ya, apa saja yang kita korbankan, tatangan, sukarela, perpuluhan, buah sulung, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan bilang lumbung-lumbungmu akan penuh. Di desa, kalau lumbung penuh berarti petani itu tidak akan kelaparan. Karena lumbungnya penuh. Ya, yang dimakan, yang diminum Tuhan pelihara ketika kita melakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia, lakukanlah itu dengan setia, dengan tidak jemu-jemu. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, janganlah kita jemu-jemu, ojo bosen berbuat baik, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jangan jemu, jangan bosen. Ya, karena apabila sudah datang waktunya Tuhan tentunya kita akan menuai. Orang yang berbuat untuk pekerjaan Tuhan itu ibaratnya menabur, saudara. Orang menabur pasti akan menuai. Saya mau tanya, duluan mana nabur sama menuai? Ayo, petani-petani di sini, duluan mana nabur sama menuai? Kan duluan menabur kan? Jangan harap engkau akan menuai kalau engkau tidak menabur. Kalau engkau tidak menabur, engkau menuai itu ngerampok punyanya orang itu. Tabur dulu, maka engkau akan menuai. Jika tidak letih, ya tidak bosan, ya nanti akan menuai pada waktunya. Jadi dari saudara sejak dulu, ya mungkin dari sejak kecil saudara banyak melakukan kebajikan. Sejak engkau bertobat, engkau berkorban ini itu untuk pekerjaan Tuhan. Lakukan terus dengan setia. Apa yang kau lakukan dicatat dan nanti akan dapat upah. Asal tidak jemu. Ya, lakukan dengan setia. Ora bosen, ora kendat. Bagaimana Om? Kalau di tengah jalan orang itu jemu, bosan karena mungkin tidak senang sama si A, tidak senang sama si B. Atau barangkali pendetanya yang dikasih korban ini kok kurang menghormati dia, lalu tersinggung, lalu tidak melakukan, lalu berhenti. Bagaimana kalau dia tidak lakukan dengan setia, dia berhenti di tengah jalan? Apakah akhirnya dapat upah? Kita lihat ayat terakhir, Yehezkiel 3 ayat 20. Yehezkiel 3 ayat 20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Jika seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, ia berbuat curang. Dulunya sudah berbuat baik, sudah setia. Tapi di tengah jalan dia berbuat curang. Dia murtad. Tersinggung apa, tidak tahu di gereja, lalu dia keluar. Dan dia tidak setia lagi melakukan kebajikan. Akhirnya dia mati dalam dosanya.
Dan apa kata Alkitab ketika dia mati dalam dosanya? Dia tidak melakukan dengan setia sampai akhir. Yang dikatakan oleh Alkitab adalah, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Labuh, labet, pengorbanan, pelayanan, amal, ibadah saudara masa-masa lalu sia-sia, tidak diingat-ingat, bagaikan panas setahun dihilangkan oleh hujan sehari, tanpa bekas, tidak ada apa-apanya. Itulah sebabnya mari jadilah orang Kristen yang tekun, setia, lakukan semua karena engkau mengasihi Tuhan dengan tulus, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Akhirnya nanti saudara dan saya akan menuai pada masanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, shalom, damai Allah tuh atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah dan selamanya, seperti sungai mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pulang membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah persoalan apapun kau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Yang tidak bisa datang kau tilik, mereka sakit, sembuhkan, mereka susah, dihiburkan, ada masalah, dia tolong Tuhan. Supaya lain minggu mereka boleh bersama-sama kami untuk beribadah. Segala pengorbanan anak-anakmu, tatangan, sukarela, perpuluhan, apapun yang mereka korbankan. Kiranya Tuhan mencatat dan Tuhan mengembalikan lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu hari ini. Pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.